Di dalam episode ini saya ingin menyampaikan bahwa saya dan si Cinta sedang dalam suasana berduka karena ibu dari si Cinta meninggal dunia 1 minggu kemarin. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran Stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran Stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin membagikan cerita tentang bagaimana saya dan si Cinta kehilangan seseorang yang kita cintai, yaitu ibu dari si Cinta gitu ya. Dan topik ini saya rasa sangat relate, sangat berhubungan dengan konsep atau dengan ajaran Stoicisme, yaitu ajaran Memento Mori gitu ya. Memento Mori itu adalah konsep atau pengingat bagi kita ya, bahwa manusia itu akan mati kapan saja gitu ya, terutama kita juga gitu ya. Ya intinya makhluk hidup itu semuanya akan mati dan tidak abadi gitu ya. Dan kemarin saya mendapat dikabari oleh si Cinta gitu, waktu hari Jumat malam, saya baru pulang kerja, si Cinta lagi di rumah sakit, lalu saya harusnya ke rumah sakit ngejemput si Cinta, tapi si Cinta bilang nggak usah, dan akhirnya saya memutuskan untuk diam di rumah. Lalu 2 jam kemudian, sekitar jam 12 malam, si Cinta nelepon bahwa ibu dari si Cinta meninggal dunia gitu ya, namanya Ibu Amelia. Nah, saya sangat salut sama si Cinta gitu ya, karena saya rasa sih, saya terus terang belum menanyakan bagaimana cara dia menghandle duka atas kehilangan ibunya. Tetapi yang saya lihat si Cinta itu kuat dan bisa mengelola dukanya secara baik dan secara cepat gitu ya. Jadi saya lihat dia tidak murung, tidak terlihat depresi, tidak terlihat sedih, ataupun tidak terlihat merasa kehilangan gitu ya. Saya rasa itu adalah salah satu sikap yang baik, karena memang seharusnya kita itu sebagai manusia mempersiapkan kehilangan gitu ya. Saya rasa sih si Cinta sudah mempersiapkan kehilangan ibunya, dan saya rasa dia sudah menyiapkan diri bahwa mungkin nanti ketika ibunya meninggal, dia akan baik-baik saja dan memilih untuk baik-baik saja gitu ya. Saya tidak mau menanyakan kepada si Cinta bagaimana cara menghandlenya gitu ya. Saya rasa itu bukan hal yang tepat saat ini gitu ya untuk menanyakan, tetapi saya lebih kepada hidup secara normal aja gitu, bersikap secara normal dan tidak terlalu membicarakan tentang hal itu gitu ya, karena
si Cinta ini ditinggalkan oleh bapaknya 2 tahun yang lalu sekarang harus kehilangan ibunya gitu. Kehilangan bapaknya gitu ya, meninggal juga dan sekarang harus ditinggalkan oleh ibunya gitu. Dan saya rasa itu yang harus kita contoh gitu ya. Kita contoh orang-orang sekitar kita yang kita rasa mereka itu adalah seorang yang kuat dan bisa mengendalikan emosi negatifnya gitu. Jadi tidak ada yang harus gitu ya, tidak ada yang harus gitu ya. Dan tidak apa-apa untuk tidak merasakan kesedihan, tidak apa-apa untuk merasakan kekecewaan, dan tidak apa-apa untuk tidak merasa bahagia pun gitu ya. Karena kita sebagai seorang stoik harusnya merasa indifferent gitu ya terhadap hal-hal yang memang sudah biasa terjadi gitu ya, seperti ditinggalkan oleh orang yang kita cintai gitu ya. Tetapi hal yang lebih penting lagi itu bagaimana caranya kita memberikan cinta kita terhadap orang-orang yang kita cintai gitu ya. Kita itu harus berpikir bahwa orang yang kita cintai itu akan meninggalkan kita, makanya kita harus mencintai mereka mumpung mereka, orang yang kita cintai itu masih ada di dunia ini gitu ya, masih hidup gitu ya. Jadi embrace that moment gitu ya. Jadi harus selalu fokus, selalu meditate gitu bahwa memento mori, kita semua ini akan mati dan kita pun harus bersikap baik. Kan kebanyakan itu orang yang akan meninggal itu merasa dirinya tidak punya waktu lagi untuk berbuat baik ya, maka kita seorang stoik harus selalu bersikap seperti itu. Kita harus berpikir bahwa kita akan mati besok, kita akan mati menit berikutnya, kita akan mati jam berikutnya, kita akan mati hari berikutnya gitu ya. Maka dari itu kita harus berbuat yang baik dan melakukan hal-hal yang tepat pada saat ini gitu ya. Terutama mencintai orang-orang yang kita cintai, mencintai diri kita gitu ya. Dan sekali lagi konsep memento mori itu sangat jelas harus kita tekankan dan harus selalu kita ingat di dalam hidup kita dalam mempraktekkan stoicisme gitu ya. Mungkin begitu saja episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @Bahagia ala Stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.